Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Alhamdulillah kita udah memasuki bulan suci Ramadan dan ini hari kedua kita menjalankan ibadah puasa. Gimana ya hari pertama puasanya? Alhamdulillah sehat afiat. Alhamdulillah tetap semangat menjalankan ibadah puasa, ya kan ya? Harus tetap semangat. Walaupun dalam situasi seperti ini. Oke, kali ini episode kedua kita akan membahas tentang masalah perjodohan. Karena masalah perjodohan ini masih menarik untuk diperbincangkan. Karena terkadang ini menjadi gundah gulana seseorangnya ya. Nah, yang bertajuk jangan khawatir, jodoh pasti bertemu. Dan ngomong-ngomong masalah jodoh, sebenarnya cinta itu apa sih ya? Saya tidak mau ke situ dulu. Ini kok bicara tentang jodoh, ada yang banyak khawatir. Kayaknya sih gitu. Ya, terutama yang masih Muda-muda. belum punya pasangan Iya. gitu ya. Yang bahaya itu kalau bapak-bapaknya khawatir mau cari apa kamu ya. Jangan sampai. Jangan sampai. Tadi pertanyaannya apa tadi? Cinta itu apa? Waduh, cinta itu susah dijelaskan. Yang jelas anak muda pasti tahu. Yang jelas cinta itu sumbernya dari Allah. Sehebat apapun mencintai sesuatu atau seseorang, itu tidak akan bisa menemukan cinta yang hakikat kalau tidak cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Sebab kenapa? Sumbernya cinta itu adalah dari Allah. Jadi sebelum mencintai sesuatu, sebelum mencintai seseorang, Mencintai sang Khalik. cintai dulu sang Khalik. Karena kenapa? Jasanya, nikmatnya tak terhingga. Tapi omong-omong tadi judulnya apa? Jangan khawatir. Jangan khawatir. Ya memang harus digitukan. Jangan khawatir. Jodoh pasti ketemu. Kalau nggak ketemu, Ya nggak jodoh. nggak jodoh namanya. Atau istilahnya sekarang jagain jodoh orang. Ya. Nah, oleh karena itu jangan khawatir, ini perlu digarisbawahi. Persoalan jodoh adalah rahasia. Allah sudah tentukan. Tapi karena gara-gara rahasia akhirnya tinggal di rumah, nggak mau berteman. Bukan gitu maksudnya. Rahasia itu berarti kita harus tetap bertawakal kepada Allah. Rahasia itu diminta, kita harus berdoa. Sebab kenapa? Karena walaupun itu persoalan rahasia, tetapi bukan menentukan bahwa kita tidak boleh berusaha. Nah, oleh karena itu menyandarkan diri kepada Allah, tawakal, agar supaya kita kuat menghadapi persoalan termasuk di dalamnya jodoh itu. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari kecemasan, kesedihan. Jangan sampai cemas. Yang dipikirkan tiap hari jodoh kok tidak datang. Nah, oleh karena itu penyandaran kepada Allah memberikan kekuatan kepada kita. Dari penyandaran itu mudah-mudahan kita bisa sabar. Sabar penting. Usaha juga penting. Usaha penting, doa juga penting. Nah, tadi sudah ada doanya kan? Iya. Nah, setiap mau selesai sholat, berdoalah seperti itu. Dan pada saat setelah berdoa, maka usahanya apa? Cari teman. Bersosialisasi, jangan tertutup. Asik bekerja saja, Anda mau berteman. Padahal kita ini penting berteman. Ada namanya sholat berjamaah. Tidak bisa di masjid, ya di rumah. Berjamaah juga di rumah gitu. Jamaah itu artinya berkumpul, berteman dengan satu yang lain. Artinya dia harus koleksi teman itu. Koleksi pasangan-pasangan yang kira-kira bisa jadi teman. Pada saatnya dikoleksi, ada saatnya nanti tiba waktunya untuk diseleksi. Nah, kriterianya gimana tuh ya? Kriterianya jangan terlalu ketat, mau sempurna. Nah, kata Rasulullah kan, orang itu kawin karena apa? 5 liha hartanya, wali hasabiha status sosialnya, keturunannya, wali jamaliha kecantikannya, wali diniha yang keempat agama. Kata Rasulullah, fazfar bizatid din taribat yadak. Pilih dengan karena agamanya, akhlaknya. Jadi kriteria itu yang penting akhlaknya bagus. Karena itu sangat memudahkan bagi kita. Sebab kalau akhlaknya bagus, ya artinya bisa memaklumi nanti diri kita, menerima kita.
sebagai keluarga nanti. Berarti nanti semisal biasanya kan orang mempunyai kriteria masing-masing kayak Ayah bilang. Tapi ketika dihadapkan tidak sesuai dengan kriteria itu gimana? Mana yang kita pilih? Nah itulah, kalau terlalu ketat kriteria kita, mau sempurna nggak mungkin 100 semua itu nilainya. Hartanya 100% gitu ya. Kemudian status sosialnya, kecantikannya, agamanya juga luar biasa itu. Pasti ada kekurangan-kekurangannya, tapi paling pokok adalah agamanya. Akhlaknya, kalau sudah datang salah satu di antara dari yang berteman itu agamanya bagus, itu yang paling menentukan. Sebab kenapa? Yang lain itu hanya relatif dan terbatas waktunya. Bisa hilang hartanya, bisa kecantikannya juga bisa hilang. Nah, itu penting. Nah, pada saat dia sudah ketemu seperti itu, maka jangan lupa istikharah, sholat istikharah. Itu kalau dihadapkan beberapa pilihan. Iya. Kalau dihadapkan dengan satu pilihan, itu juga tetap istikharah. Jangan sampai menurut kamu, keinginan kamu sudah itu padahal jelek akhirnya. Jangan sampai itu dianggap jelek, ternyata itu bagus, itu salah pilih. Makanya di sini pentingnya sholat istikharah itu dalam doanya minta, jika ini jodoh saya, baik di dunia, baik untuk agama kami, akhirat juga baik, maka mudahkan kami. Kalau tidak, insarif, jauhkan kami ya Allah. Doanya seperti itu. Akhirnya kita jalani saja. Begitu selesai sholat istikharah, Allah akan bantu dengan pertolongan dia. Mudah-mudahan tidak salah pilih. Amin. Dan yang terakhir nih ya, tingkatan mencintai seseorang itu gimana ketika kita mencintai seseorang? Mencintai seseorang itu saya katakan dari awal, cintailah seseorang itu karena Allah, bencilah karena Allah. Sebab kenapa? Ukurannya adalah agama. Karena istilahnya ada sekarang namanya budak cinta, bucin. Nah, budak cinta itu diperbudak cinta, tapi dia tidak cinta sama Allah, stok cintanya sedikit. Bagaimana membagi cinta? Rasulullah menyampaikan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang di antara kamu, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, kecuali dia mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Nah, perhatiannya kepada orang, ukurannya sama orang. Karena pasangan itu kan ketemu dua keluarga, mau nggak menerima keluarga kita? Apalagi keluarga itu mungkin lebih status sosialnya lebih tinggi dari kita, mau nggak menghormati orang tua kita? Kadang-kadang orang sudah selesai nikah jadi anak durhaka sama orang tua, karena mertuanya itu dianggap bukan keluarga. Orang tuanya asli saja yang dianggap orang tua, padahal ini pertemuan harusnya. Nah itulah itu penting sekali. Oke, demikianlah episode 2 kita yang bertajuk Jangan Khawatir, Jodoh Pasti Bertemu. Semoga bisa menginspirasi teman-teman dan semoga pesannya bisa tersampaikan dengan baik. Karena kemarin juga ada yang komplain masalah audio, dan semoga terjelas, suara ini jelas. Dan juga buat teman-teman, stay safe, stay healthy, tetap berusaha, tetap berdoa, ikhtiar, dan jangan lupa ketika dihadapkan dengan pilihan sholat istikharah agar mendapatkan pendamping yang baik. Amin. Demikian itu aja, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan dapat hikmat menjalani ibadah puasa. Semoga dapat menginspirasi, sebarkan pesan-pesan yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.